Pergi ke Jogja beli cermin. Cermin dibawa ke Belgia. Hai warga, selamat hari Senin. Jangan lupa bahagia. Yeay, kali ini di Bahagia Langsung Tunai bakal ada Desi Genoveva nih warga. Gimana keseruan BLT hari ini? Langsung aja kita mainkan. Warga, apa kabar? Hari ini aku Desi Genoveva bakalan bagiin kebahagiaan buat para warga di sini. Siapa mau duit? Wow, semangat banget. Tapi dapat duit kalau bisa jawab pertanyaan dari Kakak Desi ya. Nah, jadi pertanyaannya sekarang agak berbeda dengan yang lainnya. Pertanyaannya itu seputar jam. Siapa yang tahu jam? Tapi katanya nih, orang-orang sekarang jarang yang bisa baca jam analog. Emang iya? Masa sih? Bener banget Kak Desi, sempet viral loh bahasan soal orang-orang gak bisa baca jam analog. Bahkan kemarin aja Anwar ngetes tentang jam analog ke ibu-ibu, masih banyak yang pada bingung. Kayak gini nih. Tahu nggak jam 19.15? Salah. 05.55. Jangan nengok, ngintip aja. Nggak boleh nyontek. Nah, kalau anak-anak di SD Kalibata 11 ini pada bisa atau enggak ya kalau dikasih soal jam analog? Siapa yang mau main? Oh, yang ini dulu deh. Kamu namanya siapa? Gimana posisi jarum jam saat pukul 8:20? Ayo. Jam analog itu jam yang pakai jarum. Ada jarumnya, bukan angka doang. Ya, jawabannya benar. Nabin dapat Rp50.000. Sama-sama. Siapa ya? Main lagi ya? Apa ya? Buset. Yaudah, bentar. Sabar. Kakak mau tanya yang pakai jam tangan di sini siapa? Boleh, sini. Nah, namanya siapa? Afkar. Pegang sayang, maaf. Afkar jamnya nggak ada ini jarumnya. Jam berapa di situ? 10.04. 10.04. Itu kan angka doang. Kalau 10.04 di sini gimana sih? Coba dong. Udah, kayak gitu banget ya. Sepuluh 10 sama angka 4 atau gimana? 5, 4, 3, 2, 1. Udah yakin sama jawabannya? Jawabannya salah! Ya sayang banget. Ada yang bisa nggak 10.04? Ini boleh. 10.04. 5, 4, 3, 2, 1. Oh benar, ternyata Rp50.000. Mukanya merah banget, Bisma puasa nggak sih? Puasa ya, aus ya? Jangan minum dulu ya. Udah keringetannya udah banyak banget ya. Makasih Bisma. Wah, ternyata anak SD Kalibata 11 pinter-pinter ya, pada bisa baca jam analog. Pokoknya adik-adik harus paham ya, mau itu jam analog ataupun jam digital. Nah, ngomongin soal jam, King of Bollywood Shah Rukh Khan ternyata punya koleksi jam mahal loh warga. Saat konferensi pers film Jawan tahun 2023 lalu, Shah Rukh Khan mengenakan sebuah jam tangan Patek Philippe seri Nautilus 58111G yang sangat indah seharga 12,2 juta rupiah atau 2,31 miliar rupiah. Gile, mahal amat. Jamnya seharga rumah tuh. Jam tangan kedua adalah Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calendar, sebuah arloji yang bernilai 12 juta rupiah atau 2,27 juta miliar. Shah Rukh Khan memakai jam ini saat dia sedang berada di Bandara Mumbai. Yang ketiga, Shah Rukh Khan mengunjungi kuil Sri Venkateswara Swami di Tirupati bersama putrinya Sohana Khan tahun lalu. Yang gak boleh dilewatkan adalah pergelangan tangannya yang dihiasi jam tangan Rolex GMT Master 2 Meteorite. Jam tangan ini terkenal dengan dial Meteorite dan harganya sekitar 972,2 juta rupiah. Kira-kira warga di rumah ada yang mau samaan gak nih sama Shah Rukh Khan? Warga, jadi aku masih mau bagi-bagi kebahagiaan nih di sini di
sekolahan ya, kayaknya udah banyak murid-murid yang lagi pada duduk-duduk tuh. Gimana kalau misalnya aku tanyain aja tentang pengetahuan umum? Ya ampun, Dek, melas banget, Dek. Sendirian kamu lagi nunggu dijemput? Enggak, udah dijemput. Oh, udah dijemput. Kamu namanya siapa? Abram. Abram mau hadiah nggak? Mau dong. Oh, mau dong, Siapa katanya yang nggak gitu. Kamu tahu nggak di mana letak Candi Borobudur? Di pulau mana? Di pulau mana? Jawa. Pulau Jawa. Coba tunjukin di mana Pulau Jawa. Di ini. Sejak kapan Pulau Jawa? Aduh banget ya. Aduh, salah kurang tepat. Belajar lagi ya. Yuk, sebelah sini yuk. Halo, ada cantik, namanya siapa? Askia. Tapi Pulau Jawa ada di mana? 5, 4, 3, 2, 1. Benar! Ini Pulau Jawa, tapi sebenarnya letaknya tuh ada di Jawa Tengah, di daerah Magelang. Jadi kamu dapat Rp50.000. Asik, adanya dapat deh rezeki dari Kak Desi. Jadi emang bener ya, Candi Borobudur letaknya di Pulau Jawa. Walaupun yang ditunjuk Jawa Timur, kan Jawa Timur juga di Pulau Jawa. Hehehe. Kalau dari tadi kan kita nanyanya ke murid terus, sekarang kita nanyanya ke bu guru. Bu, mau kemana Bu? Sini Bu, sini. Main dulu sama saya. Jawab pertanyaan dulu nih, dilihat murid-murid kalau nggak bisa, malu Bu. Malu ya Bu ya, kalau nggak bisa ya Bu ya. Nih, saya punya pertanyaan buat Ibu. Enggak, ini pengetahuan umum Bu. Ibu asli Jakarta? Bukan. Asli mana? Medan. Oh, orang Medan. Sapa dulu dong orang Medan. Horas Medan. Coba sedikit pakai bahasa itu Bu, di sana Bu. Buado kabar sude kadongan di Medan. Horas. Horas. Tepuk tangan. Ibu siapa namanya Bu? Ibu Tanti. Tadi yang diajar sama Bu Tanti nggak? Bu Tanti galak nggak sih? Baik. Oh, yang lain baik kok lu ketawa-ketawa emang galak? Baik ya. Agak galak. Soalnya kamu bandel pasti, galak makannya. Bu Tanti ini ada pertanyaan dari saya ya, Bu. Wah, kalau nggak dapet gimana nih? Aduh, malu banget. Jadi di sini 5.000 nih. ada uang 5.000-an. Boleh diperhatikan selama 10 detik, Bu. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, cukup Bu. Siap Bu? Udah dilihat-lihat tadi Bu 5.000-nya. Depan belakang. Udah ya? Nama gunung yang ada di uang 5.000-an ini? Gunung Bromo. Gunung Bromo. Rp50.000. Bu, akhirnya aku nggak malu katanya. Wah, alhamdulillah ya, Bu gurunya bisa menjawab pertanyaan dari Desi. Mau hadiah nggak? Namanya siapa? Fania. Fania, mau hadiah dari kakak. Tapi harus bisa jawab dulu pertanyaan dari kakak. Semoga. Oke ya. Kamu tahu nggak sih jawaban dari 6 kali 7 kali 10? 6 kali 7. Kali 10. 5, 4, Tunggu, 6 kali 7, 42 kali 10, 420. Aduh, gimana sih hitung-hitungannya? Benar! Rp50.000. Yang mana lagi ya? Yang ini Siapa mau dapat hadiah dari kakak? Kamu duluan ya boleh? Namanya siapa sayang? Apa? Ignes, kelas berapa? Kelas 4. Tebak apakah aku? Aku adalah makanan yang terdiri dari 2 roti. Isinya ada daging dan sayuran. Apakah aku? Burger. Ih, 2 roti. Daging dan sayuran. Yakin nggak burger? 5, 4, 3, 2, 1. Apa jawabannya? Burger? 50.000. Kalian pernah nggak beli burger di sekolah? Ada yang jualan burger nggak? Ada. Paling mahal harga burger berapa sih? Kayak yang pernah kalian? 10.000. 10.000 doang.
Ada yang lebih dari itu tahu, mahal banget. Mau tahu nggak? Mau tahu? Nih lihat di sini nih, tuh. Mana sih yang itu tuh? Penasaran kayak gimana sih burger termahal di dunia? Ya, ini dia The Golden Boy. Burger yang terjual seharga 5.000 euro atau setara 85.852.592 rupiah. Memecahkan rekor burger termahal sedunia di tahun 2021. Burger ini dibuat oleh seorang pemilik restoran bernama Robert Jan de Van dari Belanda. Nggak main-main loh warga. Burger tersebut dibuat dengan komposisi yang mahal juga. Mulai dari Japanese Wagyu beef, telur ikan beluga, kepiting raja Alaska, white truffle, dan dilapisi dengan daun emas yang bisa dimakan. Dalam meracik dan menentukan resep burger tersebut, The Van membutuhkan waktu sekitar 5 bulan. Meski begitu, kabarnya di hari H, ia hanya butuh waktu 9 jam untuk menghidangkan burger termahalnya. Pembeli burger termahal tersebut adalah konglomerat Belanda Remia Internasional dan disantap oleh Robert Willem C, Ketua Royal Dutch Food and Beverage Association. Aduh, warga rasanya kayak gimana ya tuh burger? Jadi penasaran. Nah, lanjut yuk kita ikutin Desi mau kemana lagi nih. Halo warga-warga, apa kabar nih? Kembali lagi sama aku Desi Ngapak Genoveva yang pastinya akan membagikan kebahagiaan untuk warga-warga di sini ya. Kebetulan aku lagi ada di Kampung Mampang Gang PLO nih. Dan katanya di sini ada ibu-ibu yang pengen banget nih didatengin sama tim BLT. Makanya aku bingung nih rumahnya sebelah mana ya. Kita sambil nanya-nanya ke warga di sini yuk. Nih sih ibu-ibu. Ibu, saya mau nanya dong, rumahnya Ibu Sukmawati sebelah mana ya? Warna hijau. Warna hijau. Makasih ya Bu ya. Let's go kita cari rumah warna hijau. Assalamualaikum. Ibu Sukmawati. Ibu katanya kirim pesan ya ke tim kami, katanya pengen didatengin sama tim BLT. Iya. Dia juga ya? Dapat hadiah. Pengen dapat ini ya Bu Ya, ya? buat puasa. Oh iya benar. Buka puasa. Buat buka puasa ya. Ibu harus bisa jawab pertanyaan dari saya dulu. Jangan susah ya. Ya jangan susah ya, request lagi ibunya ya. Aduh. Oke Bu, siap ya pertanyaan dari saya ya. Ibu tahu apa tidak kepanjangan dari isoma? 5, 4. Isoma isolasi. Isolasi. Isolasi apa? Isoma isolasi. Isolasi orang makan. Jadi isolasi Orang makan gitu. isolasi orang makan. Iya. Jawabannya ngawur ya Bu ya. Bukan Bu. Next aja ya pertanyaannya ya. Ibu tahu nggak makanan apakah ini? Ayo Bu, Din. Mayang. Putu mayang. Iya. Putu mayang apa putu ayu apa? Yakin butuh mayang. Kabar puasa tajil puasa. Oh biasa buat takjil. Jawabannya sayang sekali benar. Selamat kembali 50.000 rupiah. Alhamdulillah. Ibu mah udah cukup apa mau lagi? Mau lagi. Mau lagi, tapi Iya. jawabannya yang benar. Insya Allah. Oke ya Bu ya. Tebak apakah aku? Aku adalah takjil yang biasa dimakan di bulan puasa. Iya. Tapi bukan putu mayang tadi ya. Iya. Yang lain. Ada pisang, ubi, kolang-kaling dengan campuran santan dan gula merah. Apakah aku? Olah. Emang Ibu sering masak Iya, kolak? kalau bulan puasa buat tajil masak, bikin kolak. Bikin apa beli? Bikin. Saya mau dibikinin Bu. Ya, insya Allah Buka puasa besok nanti. iya. Iya ya. Mudah-mudahan sehat. Ya udah kalau gitu 50.000 rupiah buat modal bikin kolak ya Bu Iya. ya. Waduh ibu, selamat ya udah datengin tim BLT, dapet rezeki juga. Ya walau tadi sempat nggak tahu kepanjangan isoma ya bu, untung bisa jawab pertanyaan kedua dari Desi. Lumayan buat beli takjil bu. Nah kalau ngomongin takjil, pasti warga langsung kepikiran kolak kan? Tapi pernah nggak warga makan atau mendengar tentang kolak ayam dari Gresik? Bukan ubi, bukan pisang, tapi ayam loh bu. Namanya Sanggring Gumeno atau kolak ayam yang merupakan salah satu tradisi masyarakat desa Gumeno, Gresik, Jawa Timur. Tradisi ini digelar setiap tahun tepatnya pada malam 23 Ramadan. Sanggring atau kolak ayam umumnya dijadikan menu takjil buka puasa. Menurut catatan sejarah, tradisi ini berasal dari riwayat pelarian Sunan Dalem di desa Gumeno. Saat itu Sunan Dalem jatuh sakit dan memerintahkan penduduk agar berusaha membuat obat.
berobat. Setelah berusaha mencari dengan berbagai cara tanpa hasil, Sunan Dalem pun mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah kebingungan para penduduk tersebut. Melalui mimpinya, Sunan Dalem diminta untuk membuat suatu masakan yang bisa digunakan sebagai obat. Keesokan harinya, Sunan Dalem memerintahkan semua penduduk agar membawa seekor ayam jago berumur sekitar 1 tahun ke masjid. Para penduduk pun membawa ayam yang diminta Sunan Dalem, kemudian mengolahnya dengan santan kelapa, jinten, gula merah, dan daun bawang. Saat itu Sunan Dalem pun menyantap kolak ayam bersama ketan saat berbuka puasa. Akhirnya, Sunan Dalem sembuh dari sakit yang dideritanya setelah menyantap makanan tersebut. Awalnya, tradisi membuat kolak ayam ini dilakukan oleh laki-laki tanpa ada perempuan. Namun, sejak 1987 terdapat keterlibatan perempuan hanya saat memasak ketan, memarut kelapa, dan membersihkan bulu ayam.